Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Salah satu pemegang saham PT Persebaya Indonesia, Koperasi Surya Abadi Persebaya atau KSAP, menolak pengunduran diri Azrul Ananda sebagai CEO Persebaya Surabaya. Koperasi Surya Abadi Persebaya sudah mengirim surat resmi penolakan pengunduran diri dari Azrul Ananda. Surat pengunduran diri Azrul Ananda sebagai CEO Persebaya diterima oleh pihak koperasi pada Senin 19 September 2022 dan surat penolakan termuat dalam surat bernomor 09-KSAP-9-9/2022 tertanggal hari Kamis 22 September 2022. Surat penolakan tersebut juga telah ditandatangani oleh Ketua Khalid Goromah. Di dalam surat, pihak KSAP mengutarakan sejumlah alasan menolak pengajuan pengunduran diri dari Azrul Ananda. Keputusan penolakan digelar dari hasil pertemuan dengan seluruh pengurus Koperasi Surya Abadi Persebaya. KSAP memiliki dasar yaitu tidak ada satupun alasan yang kuat untuk terima surat pengunduran diri tersebut. Pasalnya, tidak ada satupun kesepakatan dan atau perjanjian tertulis yang selama ini disepakati di antara para pihak yang dilanggar. KSAP menyebut 13 poin dampak positif yang dirasakan KSAP atas kepemimpinan Azrul Ananda. Selain dampak positif, secara tegas pihak KSAP merasa selama ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan Azrul Ananda sebagai CEO Persebaya Surabaya. Hal itulah yang membuat pihak KSAP tidak bisa menerima pengajuan kemunduran Azrul Ananda. KSAP merasa sangat dihargai dan mendapat banyak manfaat, baik sisi material maupun imaterial. Keputusan penolakan tersebut diambil secara bulat dan pihak KSAP memohon dan berharap saudara bisa mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Sebagai informasi saja, KSAP memegang saham 30% di PT Persebaya Indonesia. KSAP sendiri terdiri dari 20 klub internal yang menjadi bagian dari Persebaya Surabaya. Secara rutin, klub-klub internal anggota Persebaya Surabaya juga menjadi peserta Liga Persebaya. Bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan-tanggungan, beban-beban akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan positif, dengan sebaik-baiknya. Yang kenal saya akan tahu reputasi saya bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, enggak. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Kita akan menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin. Ini salah saya. Ini salah saya sebagai CEO Persebaya, yang mungkin cara saya mungkin belum mendapat kecocokan di hati teman-teman bonek semua. Dan saya tidak ingin mengorbankan teman-teman manajemen ini untuk ikut sengsara bersama saya. Mohon maaf kalau misalnya agak kasar atau kurang, saya menyebutnya lingkaran setan. Akan muter terus. Manager out, pelatih out, manager out, lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Di mana-mana yang namanya, kalau yang pernah pegang perusahaan atau yang punya perusahaan atau yang punya usaha, melatih bukan perusahaan itu kan bukan, dalam hal ini bukan hanya timnya. Manajemen itu kan juga perlu ada on the job training ya. Kan pasti kita menghadapi masalah-masalah di lapangan yang dinamikanya tiap tahun bisa beda dan lain-lain. Saya tahu kok, semua klub itu pasti tuntutannya prestasi, kita tahu itu. Dan kita tahu secara bisnis juga akan makin baik kalau prestasinya baik. Itu nggak usah dijelaskan, Mas. Itu di seluruh dunia sudah seperti itu. Persebaya ini dari dulu tidak pernah pengen kalah kok. Tidak pernah pengen kalah. Kalau nggak dulu ketika ngambil ngapain, kita semua ya, bukan hanya saya, kita semua di sini. Habis-habisan kita dulu ke Bandung, Anda ke Bandung memperjuangkan Persebaya, ke Bandung membantu Persebaya jadi juara Liga 2, itu kan sejarah akan mencatat tidak ada klub sepak bola lain di Indonesia ini yang perjuangannya seperti Persebaya. Enggak. Ini bukan, Mas, saya tidak punya impian politik, saya tidak punya keinginan maju politik, karena itu saya bisa membuat keputusan ini dengan tenang. Seperti Mas Peci tadi bilang, karena ini urusan korporasi, ini urusan tanggung jawab
prestasi seseorang, performa seseorang. Ini korporasi. Kalau saya ini punya impian politik, sangat sulit untuk membuat keputusan ini. Karena saya tidak punya impian politik, saya tidak takut nanti tidak disukai orang, itu nggak penting. Gitu. Yang penting Persebaya ini baik. Gitu. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Robby Darwis selaku wonderkid Persib Bandung mengaku tidak keberatan jika setelah selesai membela timnas U20 Indonesia langsung menjalani latihan di klub. Seperti yang diketahui, Robby Darwis baru saja menyelesaikan tugasnya bersama timnas U20 Indonesia. Tepatnya pemain berusia 19 tahun tersebut ikut ambil bagian dalam skuad timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hasil manis pun diperoleh Robby dengan menjadi juara grup F. Ia mampu membantu Indonesia mengamankan 1 tiket ke Piala Asia U20 2023. Dari 3 pertandingan, timnas U20 Indonesia mengoleksi poin sempurna yaitu 9 poin. Pertandingan terakhir yang dijalani tim asuhan Sinteyong tersebut adalah meraih kemenangan melawan Vietnam lewat skor 3-2 pada tanggal 18 September lalu. Tidak berselang lama setelah menangi pertandingan, para pemain pun kembali ke klubnya masing-masing. Seperti yang dilakukan Robby Darwis yang langsung ikut dalam latihan Persib Bandung pada Kamis 22 September 2022. Sebagai informasi, Persib Bandung telah mulai latihan sejak tanggal 20 September 2022 dengan menu latihan yang tidak tanggung-tanggung. Pelatih Luis Milla memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi yang bertujuan untuk tetap menjaga fisik para pemain. Hal tersebut pun rupanya tidak membuat Robby Darwis mengeluh. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu pun justru mengaku senang bisa kembali berlatih dengan rekan-rekannya di Persib Bandung. Menurutnya itu sebuah pekerjaan sehingga harus dinikmati di setiap prosesnya. Sementara itu Robby Darwis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelatih Sinteyong. Robby berterima kasih karena telah dipercaya memperkuat timnas U20 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Menurut Robby, hal tersebut merupakan sebuah modal berharga untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Persija Jakarta memutuskan untuk mempensiunkan 3 nomor punggung seusai Ismet Sofyan keluar dari tim. Hal tersebut diungkapkan oleh Ferry Paulus selaku Direktur Teknik Persija. Dan 3 nomor punggung tersebut adalah nomor punggung 12, 20, dan terakhir 14. Seperti yang diketahui, Ismet Sofyan sudah tidak berstatus sebagai pemain Persija sejak 11 Agustus 2022. Perpisahan Ismet Sofyan dengan Persija Jakarta sangat menyedihkan bagi penggemar The Jackmania. Karena The Jackmania tidak melihat Ismet Sofyan pensiun di Persija Jakarta setelah 21 tahun mengabdi di tim ibu kota. Setelah keluar dari Persija Jakarta, Ismet Sofyan akan tetap melanjutkan karirnya di klub lain. Tetapi belum diketahui klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru bagi Ismet Sofyan. Namun yang jelas, Sofyan masih ingin membela tim Liga 1. Selama 21 tahun berkarir untuk Persija Jakarta, Ismet Sofyan mempersembahkan 3 trofi bergengsi dari Liga 1 2018, Piala Presiden 2018, dan Piala Menpora 2021. Sofyan juga berhasil mencatatkan 300 pertandingan bersama Persija Jakarta. Sebagai rasa tanda terima kasih, Persija Jakarta memutuskan untuk mempensiunkan nomor punggung 14. Pihak Persija Jakarta telah menganggap Ismet Sofyan sebagai legenda klub, sehingga sudah pasti nomor 14 Ismet Sofyan dipensiunkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap sang legenda Persija Jakarta. Nomor punggung 14 menjadi angka ketiga yang dipensiunkan di Persija Jakarta. Sebelumnya ada nomor punggung 12 yang tidak bisa dipakai oleh pemain di Persija Jakarta karena didedikasikan untuk The Jackmania. Lalu ada nomor punggung 20 yang juga dipensiunkan setelah Bambang Pamungkas keluar. Bambang Pamungkas sudah pensiun seusai Persija Jakarta mengakhiri kompetisi Liga 1 2019. Momen perpisahan itu disambut rasa haru oleh The Jackmania.
Demi menjaga performa apik, para pemain Persija Jakarta pun menjaga pola makan dengan ketat. Bahkan Andri Tani Adiasa dan kawan-kawan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak, garam, dan santan. Akhir-akhir ini para pemain Persija Jakarta menunjukkan penampilan apiknya di Liga 1 2022-2023. Tetapi siapa sangka jika penampilan apik Persija Jakarta ternyata tidak lepas dari makanan yang dikonsumsi dari para pemainnya. Suwarto selaku Kepala Koki Persija Jakarta membeberkan rahasia makanan yang disantap oleh para pemain tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Suwarto menjelaskan bahwa bahan-bahan yang dimakan oleh para pemain sangatlah berpengaruh pada performa di lapangan. Menurut Suwarto, apa yang dikonsumsi para pemain bisa berdampak baik dan buruk bagi atlet itu sendiri. Sehingga Suwarto mengatakan bahwa dalam makanan yang disantap oleh para pemain Persija dipastikan tidak ada yang mengandung minyak, garam, dan santan. Menurutnya apabila pemain mengkonsumsi garam, minyak, dan santan secara berlebihan, pastinya akan berpengaruh untuk performa pemain. Sementara makanan yang baik juga dapat membantu proses penyembuhan jika pemain mengalami cedera. Meski ada beberapa bahan makanan yang dikurangi, tentu saja ada yang harus diganti. Koki yang akrab disapa Ato itu mengatakan ia mengubah bahan-bahan umum yang memang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi agar cita rasanya tidak hilang, ada bahan pengganti yang dipakai agar tetap nikmat. Tetapi tidak lupa bahan pengganti pun tentu yang dapat menambah gizi. Contohnya jika tidak memakai santan maka diganti dengan susu rendah lemak. Yang pasti tim dapur mempelajari semuanya dengan membandingkan komposisi setiap merek produk. Tim dapur hanya akan memilih merek produk terbaik bagi tim Persija Jakarta. Lebih lanjut, chef yang memiliki banyak pengalaman di dunia perhotelan tersebut mengaku tidak sedikit pemain yang meminta resepnya. Hal tersebut dilakukan karena para pemain biasanya akan membuat kembali di rumah demi tetap menjaga pola makan mereka. Atau juga memastikan bahwa menu makanan yang dibuatnya mudah ditiru, sehingga mudah untuk para pemain jika ingin tetap memasak makanan sehat. Ada beberapa pemain senior dan pemain asing yang selalu menjaga pola makan dengan menanyakan resepnya. Beberapa pemain yang mungkin terkesan sangat berhati-hati dengan makanan, terus menanyakan makanan apa yang harus dihindari. Mereka adalah Hansa Muyama, Maman Abdurrahman, Ryuji Utomo, dan Hanif Syahbandi. Supriyono Prima selaku ex-pesepak bola jebolan program Primavera menuturkan bahwa masih terlalu dini menilai kesuksesan Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Walau tidak bisa dipungkiri Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong memang mengalami peningkatan yang pesat. Pelatih Sinteyong berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia di 2 kelompok usia selama 2022. Pertama, Sinteyong sukses mengantarkan Timnas Indonesia senior lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos dengan predikat runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023. Terbaru, Sinteyong berhasil mengantarkan Timnas U20 Indonesia ke ajang Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Kepastian tersebut didapatkan Timnas U20 Indonesia besutan Sinteyong seusai menyapu bersih 3 laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan kemenangan. Adapun lawan-lawan yang dilibas Timnas Indonesia yaitu Timor Leste 4-0, Hong Kong 5-1, dan Vietnam 3-2. Dengan demikian Timnas U20 Indonesia berhasil menyusul skuad melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Keberhasilan tersebut membuat Supriyono Prima menyampaikan kalimat apresiasi kepada Sinteyong. Tetapi masih perlu menunggu performa dan kinerja Sinteyong di putaran final nanti. Walaupun demikian, Supriyono Prima menjelaskan bahwa masih terlalu dini memberikan penilaian kesuksesan oleh Sinteyong. Pasal ujian sesungguhnya adalah saat Sinteyong menukangi Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia
18 kali lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Dari 18 penampilan, timnas Indonesia berhasil merasakan juara pada edisi 1961 dan runner-up pada 1967 dan 1970. Pada kesempatan terakhir timnas U20 Indonesia di putaran final Piala Asia U20, format sebut adalah Piala jadi pada 2018. Pada edisi 2018, timnas U19 Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Dengan predikat sebagai tuan rumah, timnas U19 kalah 0-2 di Jepang pada babak perempat final. Timnas Indonesia hanya memiliki satu target pada dua laga penting saat melawan Curaçao dalam FIFA Matchday 2022-2023. Berdasarkan jadwal FIFA Matchday laga pertama Timnas Indonesia lawan Curaçao langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 20 September 2022. Sementara laga kedua Timnas Indonesia lawan Curaçao akan digelar 3 hari kemudian tepat pada Selasa 27 September 2022. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia memutuskan untuk laga kedua Timnas Indonesia di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagi Timnas Indonesia besutan pelatih Sinteyong, laga FIFA Matchday melawan pasalnya secara singkat Timnas Indonesia berada di peringkat ke-105. Sedangkan Curaçao menempati urutan ke-84. Kendati secara peringkat Timnas Indonesia tetap mengusung ambisius. Timnas Indonesia hanya yaitu memenangi kedua laga kontra Curaçao. Target pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri dua pertemuan melawan Curaçao dapat meningkat peringkat di FIFA utamanya. Untuk memenuhi target tersebut, Timnas Indonesia kontra Curaçao. Elgan Bagot mengatakan bahwa intensitas dalam sesi latihan Timnas Indonesia telah ditingkatkan. Sinteyong selaku pelatih sedang berfokus pada peningkatan intensitas pemain dalam sesi latihan terakhir pada Rabu 21 September 2022. Elkan Bagot pun menyadari bahwa intensitas permainan dari masing-masing individu menjadi hal krusial untuk laga melawan Curaçao. Ia menilai setiap pemain di lapangan harus menunjukkan intensitas tinggi. Jika tidak, Timnas Indonesia akan kesulitan di hadapan lawan. Semua pemain berada dalam kondisi yang sama, dengan bersama maka akan dapat memperforma terbaik. Calon lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yaitu Timnas Kamboja menelan kekalahan dalam laga FIFA Matchday. Timnas Kamboja menjalani laga uji coba pada Kamis 22 September 2022 dan yang menjadi lawan adalah Timnas Bangladesh. Pada Timnas Kamboja menelan kekalahan dengan skor 0-1 atas Bangladesh. Tawayang Timnas Bangladesh dicetak oleh Rakib Hozain pada menit ke-23. Padahal Timnas Kamboja merupakan klon di Piala AFF 2022. Seperti yang diketahui, kedua tim menempati grup yang sama, yaitu di grup A. Selain Timnas Kamboja, Timnas Indonesia nantinya harus bersaing dengan 3 tim lainnya. 3 tim yang dimaksud adalah Thailand, Filipina, dan pemenang antara Brunei Darussalam. Duel antara Timnas Indonesia melawan Kamboja sendiri akan terlaksana Jumat 23 Desember 2022. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia versus Kamboja pada Jumat 23 Desember 2022. Brunei Darussalam atau Timor Leste versus Timnas pada Senin 26 Desember 2022. Timnas Indonesia versus pada Kamis 29 Januari 2023.
Saat timnas Vietnam berhasil bungkam Singapura, Park Hang-seo disebut membuat gaya permainan timnas Vietnam seperti yang diterapkan Jurgen Klopp di Liverpool. Pernyataan tersebut telah dilontarkan oleh pakar sepak bola Pan Antu. Apa yang dikatakan Pan Antu bukannya tanpa dasar. Penilaian tersebut diungkapkan setelah melihat pertandingan antara timnas Vietnam versus Singapura. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam jalani laga melawan Singapura di Ting Nhat Stadium Ho Chi Minh City pada Rabu 21 September 2022. Dalam pertandingan meraih kemenangan dengan skor telak 4-0 atas Singapura. Dengan skor yang didapatkan timnas Vietnam terkesan dengan determinasi tinggi. Menurutnya hal bagus bagi timnas Vietnam menghadapi Piala AFF 2022. Ia sangat terkesan dengan gaya bermain tim Vietnam yang baru karena memainkan tekanan tinggi dan menggunakan sebagian besar pemain menyerang dan kuat. Diperlakukan karena di Piala AFF 2022 tim Vietnam sebagai dengan tidak melihat seorang gelandang bertahan. Yang cenderung memiliki fisik yang lebih lanjut, Antu memberikan pujian tinggi. Pak Antu menilai gaya bermain seperti di Di pundak Lionel Messi, Paulo Dybala telah mengaku bahwa nasib timnas Argentina di Piala Dunia 2022 ada di pundak Lionel Messi. Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar, striker timnas Argentina tersebut telah membuat pengakuan jujur tentang ketergantungan Argentina pada Lionel Messi. Dalam pengakuannya, Paulo Dybala mengatakan bahwa nasib Argentina di Piala Dunia 2022 ada di pundak Messi. Messi bertanding dengan sangat baik. Ketika ia bagus, Argentina akan baik-baik saja. Menurutnya selalu menyenangkan bekerja di samping Messi dan melihatnya setiap hari. Selain itu, di level sepak bola, Messi memiliki awal yang bagus untuk musim ini di klub. Dybala dan Messi akan bahu-membahu bersama timnas Argentina untuk laga uji coba melawan tim dari Konfederasi CONCACAF. Pertama, Argentina akan bertanding melawan timnas Honduras di Stadion Hard Rock, Florida pada Sabtu 23 September 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kedua, Argentina akan menghadapi negara asal Bob Marley, Jamaika di Stadion Red Bull Academy Training Field 1 New Jersey, Rabu 28 September 2022 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut 28 pemain timnas Argentina untuk laga uji coba melawan Honduras dan Jamaika dari Twitter resmi timnas Argentina. Bagian kiper akan ada Franco Armani, Emiliano Martinez, dan Guillermo Rulli. Bagian back ada Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Germán Pezzella, Marcos Acuna, Christian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, dan Nehuen Perez. Bagian gelandang ada Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Guido Rodriguez, Giovanni Lo Celso, Papu Gomez, Alexi McAllister, Enzo Fernandez, dan Thiago Almada. Kemudian bagian penyerang ada Lionel Messi, Julian Alvarez, Joaquin Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, dan Angel Correa.
Lini serang timnas Brazil pada Piala Dunia 2022 bisa dibilang mengerikan. Pasalnya Brazil bisa langsung mengancam gawang lawan dengan 5 pemain sekaligus. Timnas Brazil akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan digelar pada 20 November 2022 hingga 18 Desember 2022 mendatang. Dalam edisi kali ini, Brazil tergantung di dalam grup G bersama timnas Serbia, timnas Swiss, timnas Kamerun. Dengan komposisi tersebut, Brazil bisa dipastikan akan dengan mudah lolos ke babak 16 besar. Tidak hanya lolos ke babak 16 besar, Brazil juga difavoritkan untuk menjadi peraih trofi Piala Dunia 2022. Pernyataan soal peluang juara Piala Dunia 2022 tersebut nampaknya tidak berlebihan. Pasalnya pada Piala Dunia kali ini, Brazil merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling baik. Bahkan pelatih timnas Brazil, Tite, bisa langsung menurunkan skuad dengan kekuatan menyerang yang luar biasa. Pelatih Tite biasanya menggunakan formasi 4 back dengan format 4-2-3-1. Di lini belakang, Tite akan memasang 3 back dengan kemampuan pertahanan baik, yaitu Eder Militao, Thiago Silva, dan Marquinhos. Militao akan menempatkan posisi back kanan, sementara Thiago Silva dan Marquinhos akan menjadi duet back tengah. Adapun posisi back kiri kemungkinan besar akan diisi oleh back anyar Sevilla, yaitu Alex Telles. Keberadaan Militao di pos bek kanan tentu sangat menarik, mengingat posisi aslinya di Real Madrid sebagai bek tengah. Ternyata Tite berupaya memanfaatkan versatilitas yang dimiliki Militao saat melakukan skema serangan ke pertahanan lawan. Nantinya Militao akan menjadi salah satu dari 3 bek yang menunggu di lini belakang saat Brazil melancarkan serangan. Meski formasi dasar mereka 4-2-3-1, Tite bisa merubah formasinya menjadi 3-2-4-1 saat menyerang. Nantinya 2 orang yang mengisi lini tengah dan berada di depan 3 bek. Mereka adalah Casemiro dan Alex Telles. Telles akan maju untuk menemani Casemiro sebagai pivot agar lini tengah dan lini belakang Brazil tidak kecolongan. Adapun urusan bombardir pertahanan lawan akan langsung diserahkan kepada 5 pemain, yaitu Neymar Junior, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Richarlison, dan Rafinha. Paqueta dan Neymar akan menempati posisi gelandang serang untuk mengatur berbagai skema serangan yang dilancarkan. Sementara itu, Rafinha dan Vinicius akan mengisi posisi penyerang sayap untuk melakukan cut inside dan mengacaukan pertahanan lawan. Richarlison bisa melakukan tugasnya sebagai target man sekaligus false nine untuk memberikan ruang kepada 4 pemain penyerang lainnya agar bisa mencetak gol untuk Brazil. Rencana formasi ini pun dikonfirmasi langsung oleh Tite selaku pelatih Brazil dan mengaku akan memanfaatkan versatilitas Militao untuk melakukan pola serangan 5 pemain. Berkat 2 gol dari bekas pemain Chelsea, Kevin De Bruyne dan Batshuayi, Belgia berhasil meraih kemenangan. Sementara itu, Prancis dan Belanda sama-sama meraih 3 poin di UEFA Nations League 2022-2023. Pertandingan kelima fase grup UEFA Nations League 2022-2023 bergulir dengan menyajikan 10 pertandingan. 2 pertandingan berlangsung pada Kamis 22 September 2022 malam waktu Indonesia Barat, sedangkan 8 lainnya dilangsungkan pada Jumat 23 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah duel menarik terjadi pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, termasuk laga timnas Belgia versus timnas Wales. Pertandingan antara Belgia dan Wales digelar di Stadion King Baudouin. Hasilnya Belgia berhasil mengalahkan Wales dengan skor 2-1 berkat 2 gol dari 2 mantan pemain Chelsea. Gol pertama Belgia dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-10 seusai memanfaatkan umpan Michy Batshuayi. Adapun gol kedua Belgia dicetak oleh Batshuayi pada menit ke-37 setelah menyambar umpan dari yang diberikan oleh De Bruyne.
Batshuayi yang pernah memperkuat Chelsea dari tahun 2016 sampai 2022. Ia melakukan pergerakan apik di sisi kiri pertahanan Wolves sebelum memberikan umpan kepada De Bruyne dari tepi kotak penalti. De Bruyne menyambar bola dengan kaki kirinya dan sukses bersarang di sudut kiri gawang Wolves. Sudut kiri bawah gawang Wolves. Adapun gol kedua dari Batshuayi pada menit ke-37 setelah menyambar umpan yang diberikan oleh De Bruyne. De Bruyne yang pernah bermain di Chelsea dari tahun 2012 sampai 2014 melepaskan umpan kepada Batshuayi dari dalam kotak penalti. Bola kiriman De Bruyne berhasil disambar Batshuayi dengan tap in kaki kanan dan sukses bersarang di gawang Wolves. Sementara itu gol balasan Wolves yang menjadi gol semata wayangnya dicetak oleh Kiever Moore pada menit ke-50. Striker Kiever Moore mencetak gol dengan sundulan di dalam kotak penalti seusai menyambar umpan yang dikirim oleh Brenna Johnson dari sisi kanan penyerangan Wolves. Gol Moore berhasil bersarang di samping kanan gawang Belgia. Berkat kemenangan tersebut, Belgia berhasil menduduki peringkat kedua klasemen Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2022-2023 dengan 10 poin. Adapun bagi Wolves, kekalahan dari Belgia membuat mereka terbenam di dasar klasemen dengan perolehan 1 poin saja. Keadaan tersebut membuat Wolves terancam turun kasta ke Liga B UEFA Nations League. Di pertandingan lainnya, Prancis sukses mengalahkan Austria dengan skor 2-0 di Stadion Stade de France. Dengan kemenangan tersebut, Prancis kini menempati posisi ketiga di Liga A Grup 1 dengan 5 poin. Posisi tersebut membuat Prancis keluar dari posisi degradasi dan memperpanjang napas mereka untuk tetap bertahan di Liga Liga A. Sementara itu, Belanda bertanding melawan Polandia di Stadion Narodowy. Hasilnya Belanda berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 2-0. Kemenangan atas Polandia membuat Belanda makin kokoh di puncak klasemen Liga A Grup 4 dengan raihan 13 poin. Untuk Polandia, kekalahan dari Belanda membuat mereka menempati posisi ketiga dengan raihan 4 poin. Pemain 38 tahun debut untuk timnas Belanda dalam laga UEFA Nations League 2022-2023 hingga membuat Belanda menang dan kuasai puncak klasemen. Polandia versus Belanda terjadi dalam laga Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2022-2023. Duel keduanya terjadi di Stadion Narodowy, Kamis 22 September 2022 waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di markas timnas Polandia, timnas Belanda tidak menemui kendala berarti untuk meraih 3 poin. Belanda memang memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 57%. Dari segi peluang, timnas Belanda mempunyai 11 yang 2 diantaranya mengarah tepat sasaran ke gawang Polandia. Sedangkan timnas Polandia memiliki 6 kesempatan dengan 2 menuju akurat ke gawang Belanda. Belanda menekan sejak awal pertandingan dengan membuka keran gol pada menit ke-13 melalui Cody Gakpo. Gol Belanda diawali oleh tusukan wingback kanan Denzel Dumfries yang masuk ke kotak penalti Polandia. Dumfries kemudian mengalirkan bola datar ke tengah kotak penalti. Cody Gakpo dengan sigap menyambar umpan Dumfries dengan sontekan kaki kiri. Dan skor 1-0 untuk timnas Belanda bertahan sampai turun minum. Masuk pada babak kedua, timnas Belanda tetap mendominasi permainan. Belanda akhirnya menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-60 melalui Steven Bergwijn. Proses gol Belanda kembali berasal dari dari kerjasama keren dari para pemain. Kali ini Steven Bergwijn melakukan operan 1-2 dengan Vincent Janssen. Bergwijn pun berada dalam situasi tanpa penjagaan di kotak penalti Polandia. Dengan tenang, Bergwijn meluncurkan sepakan menyusur tanah kaki kanan ke sisi kiri gawang Polandia. Skor 2-0 untuk Belanda tetap tidak berubah hingga wasit Alejandro Hernandez meniupkan peluit tanda laga selesai.
Tambahan 3 poin membuat Belanda menguasai klasemen Liga A Grup 4 UEFA Nation League dengan 13 poin. Belanda unggul 3 poin atas pesaing terdekatnya Timnas Belgia. Dalam partai Polandia versus Belanda juga ada momen menarik ketika pelatih Louis van Gaal memberikan debut kepada kiper berusia 38 tahun Remco Pasveer. Pasveer bermain selama 90 menit dan melindungi gawang Belanda dari kebobolan. Berkat gol Kylian Mbappe dan Olivier Giroud, Prancis berhasil memperpanjang nafas untuk tetap bertahan di Liga A UEFA Nation League 2022-2023. Timnas Prancis bertanding melawan Timnas Austria dalam laga Liga A Grup 1 UEFA Nation League 2022-2023. Duel tersebut diselenggarakan di Stadion Stade de France pada Kamis 22 September 2022 waktu setempat. Hasilnya Prancis berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Prancis mencatatkan 61% penguasaan bola. Dari segi peluang, Prancis mencatatkan 21 tembakan dengan 6 yang tepat sasaran. Sedangkan Austria membuat 4 tembakan tetapi tidak ada satupun yang tepat sasaran. Jalannya pertandingan secara singkat, Prancis membuka peluang untuk pertama kalinya pada menit ke-12. Dan pada menit ke-26, Kylian Mbappe juga berhasil membuat peluang, tetapi masih mendapatkan kegagalan. Prancis selalu mendapatkan beberapa peluang, tetapi tetap saja kedudukan 0 sama tetap bertahan sampai babak pertama selesai. Masuk babak kedua, Prancis akhirnya berhasil membobol gawang Austria pada menit ke-56 melalui Mbappe. Kylian Mbappe menggiring bola dari tengah lapangan sebelum berhasil berada di dalam kotak penalti Austria. Ketika sudah di dalam kotak penalti Austria, Mbappe kemudian melepaskan tendangan dengan kaki kanannya. Bola hasil sepakan Mbappe berhasil bersarang di gawang Austria. 9 menit berselang, Prancis kembali berhasil membobol gawang Austria lewat Olivier Giroud yang memanfaatkan umpan Antoine Griezmann. Antoine Griezmann mengirim umpan silang dari sisi kanan penyerangan Prancis kepada Giroud yang berada di dalam kotak penalti. Bola kiriman Griezmann kemudian disambar oleh Giroud dengan kepala dan sukses bersarang di sebelah kanan gawang Austria. Sebagai informasi, berkat golnya di gawang Austria, Giroud menjadi pencetak gol tertua untuk timnas Prancis dalam usia 35 tahun lebih 357 hari. Catatan yang dihasilkan oleh Giroud berhasil menyalip rekor Roger Marche yang mencetak gol di usia 35 tahun lebih 287 hari saat Prancis melawan Spanyol pada Desember tahun 59. Kedudukan 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Austria tetap bertahan sampai laga selesai. Dengan kemenangan tersebut, Prancis kini menempati posisi ketiga di Liga A Grup 1 UEFA Nation League 2022-2023 dengan 5 poin. Posisi tersebut membuat Prancis keluar dari zona degradasi dan memperpanjang nafas untuk tetap bertahan di Liga A UEFA Nation League 2022-2023. Neymar, Olivier Giroud, dan Harry Kane bisa menjadi 3 pemain yang memecahkan rekor selama jeda internasional. Pada pertandingan jeda internasional yang berlangsung pada 19 September sampai 27 September 2022, ada 3 pemain yang bisa mencetak rekor, terutama dalam hal gol. Ketiga pemain itu adalah Neymar, Olivier Giroud, dan Harry Kane. Untuk Neymar yang kini sudah berusia 30 tahun, akan memperkuat timnas Brazil untuk laga persahabatan menghadapi Ghana pada 24 September 2022 dan Tunisia 28 September 2022. Dalam 2 laga tersebut, Neymar memiliki kesempatan menjadi pencetak gol terbanyak timnas Brazil dan memecahkan rekor Pele. Sampai sejauh ini Neymar telah mencetak 74 gol bersama timnas Brazil dan hanya butuh 4 gol lagi untuk melewati catatan gol milik Pele yang hanya 77 gol. Adapun untuk Giroud yang saat ini bermain untuk AC Milan akan memperkuat timnas Prancis untuk laga UEFA Nation League
League 2022-2023 melawan Austria pada 23 September 2022 dan Denmark 26 September 2022. Menghadapi Austria dan Denmark, Giroud berpeluang melewati skor Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak timnas Prancis. Sampai saat ini Giroud telah mencetak 48 gol dan hanya butuh 4 gol lagi untuk bisa menyalip catatan gol Henry, yaitu 51 gol. Sementara itu, Kane akan menjadi bagian dari skuad timnas Inggris untuk laga UEFA Nations League 2022-2023 melawan timnas Italia 23 September 2022 dan timnas Jerman 26 September 2022. Kane telah mencetak 50 gol bersama timnas Inggris dan memiliki peluang menjadi pencetak gol terbanyak The Three Lions. Kane hanya butuh 4 gol lagi untuk melewati rekor Wayne Rooney, yaitu 53 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak timnas Inggris. Telah ada jadwal UEFA Nations League yang akan digelar malam ini, Jumat 23 September 2022 hingga Sabtu 24 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu laga yang patut dinanti yaitu duel panas yang mempertemukan Italia versus Inggris di Stadion San Siro. Laga antara Italia kontra Inggris akan menjadi partai ulangan final Euro 2020 silam, sekaligus momen revenge alias balas dendam The Three Lions. Kala itu Inggris yang bermain di depan pendukungnya sendiri malah terkapar di tangan Italia. Dulu melalui babak adu penalti, Inggris kalah secara menyakitkan melawan Italia di Stadion Wembley. Kekalahan itu akhirnya membuat Inggris gagal mencicipi gelar perdana ajang Euro dalam sejarah sepak bola mereka. Inggris sebenarnya memiliki peluang untuk langsung membalaskan kekalahan tersebut pada pertemuan pertama melawan Italia di UEFA Nations League 2022. Hanya saja memang hanya hasil imbang yang diraih Inggris saat meladeni Italia di Stadion Wembley 12 Juni 2022 lalu. Kini lagi-lagi Inggris memiliki peluang terbuka untuk menuntaskan balas dendam mereka saat bertandang ke markas Italia dini hari nanti. Kemenangan tidak hanya membuat misi balas dendam Inggris sukses, melainkan juga membuka asa bagi The Three Lions keluar dari juru kunci klasemen. Laga lain yang tidak kalah seru yaitu antara Jerman versus Hungaria, Armenia versus Ukraina, hingga Finlandia versus Romania. Berikut jadwal UEFA Nations League 2022-2023 dari Jumat 23 September 2022 sampai Sabtu 24 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Jumat 23 September 2022 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Estonia versus Malta dan Georgia versus Makedonia Utara. Lalu Sabtu 24 September 2022 ada 5 pertandingan yang digelar di waktu yang sama yaitu pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Ada Jerman versus Hungaria, Finlandia versus Romania, Bosnia dan Herzegovina versus Montenegro, Bulgaria versus Gibraltar, dan yang paling ditunggu adalah Italia versus Inggris. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.